Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbi sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada anak-anak yang Ustadz sayangi, apa kabar semua ya anak-anak sekalian? Alhamdulillah. Semoga Allah melindungi, memberi kita kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa bersama di dalam ruangan ini. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, Ustaz akan mengabsenkan kalian terlebih dahulu. Coba kalian melihat ke kiri dan ke kanan kalian. Apakah teman-teman kalian yang belum masuk atau masih di jalan, ataukah ngizin ataukah minta izin? Saya udah Ustaz mengabsenkan yang pertama Ismail Lubis. Hadir, alhamdulillah. Hatta Saleh hadir. Raja Falevi hadir, alhamdulillah. Sekarang anak-anak Ustaz banyak yang hadir pada kesempatan kali ini. Selanjutnya kita akan memasuki materi kita pada hari ini atau pelajaran kita hari ini, yaitu huruf-huruf hijaiyah dan huruf-huruf hijaiyah yang bisa bersambung. Artinya dalam penulisan huruf hijaiyah itu apa saja huruf-huruf yang bisa tersambung tulisannya. Ustaz yakin bahwa anak-anak Ustaz ini alhamdulillah pintar-pintar, pasti sudah mengetahui huruf-huruf hijaiyah itu dari ain, dari alif, ba, ta, tha sampai dengan ya. Ustaz yakin pasti anak-anak murid Ustaz ini sudah menghafal semuanya. Baik, huruf hijaiyah atau huruf hijaiyah ini sangat penting dalam membaca Al-Quran, hadis, ataupun dalam tulisan bahasa Arab. Ini sangat penting. Kalau kita sudah melafalkan atau kita sudah menghafal, pasti kita mengetahui, pasti kita bisa membaca Al-Quran. Seperti kita belajar bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia kita harus menghafal abjad A, B, C, D, E, F, G sampai selesai. Itu yang paling utama yang kita harus hafal, anak-anakku sekalian. Sama seperti bahasa Arab atau bahasa Al-Quran atau hadis. Kalau bisa mengetahui itu, kita harus menghafal huruf hijaiyah alif sampai dengan ya. Nah, pada kesempatan kita ini kita hanya mempelajari huruf-huruf hijaiyah yang bisa bersambung, yang bisa tulisan bisa disambung. Sebelumnya Ustaz akan melafalkan sedikit huruf hijaiyah, terus anak-anak murid Ustaz mengikutinya. Yang pertama alif, bagus. Ba, bagus. Mengucapnya harus sesuai dengan aturan, sesuai dengan anjuran atau bacaan, dengan makronya.
alif ya alif, jangan alif ain, jangan, itu salah. Nanti ain ya ain, ba ba, ta ta, sa ya sa, jangan sa, harus sesuai dengan ketentuannya. Selanjutnya Ustaz akan menyampaikan huruf-huruf apa saja yang bisa sambung dalam tulisan bahasa Arabnya. Yang pertama huruf ba. Ba itu huruf bisa disambung tulisannya, seperti baina, baina, ba, ya, dan na, tersambung dia. Yang kedua huruf ta. Ta juga huruf yang bisa tersambung, seperti yang kedua yaitu ta, sambungannya misalkan anta. Terus yang ketiga huruf sa. Sa ya, bukan sa. Kalau sa lain lagi. Sa ada 3, tapi cara menyebutnya lain. Yang ini sa, ujung lidah. Yang satu lagi sya, dia agak mulutnya terbulat. Yang satu lagi tipis, sa. Tidak boleh sama, yaitu ini sa. Sa berarti bisa disambung thalitha. Terus yang berikutnya huruf jim atau ja. Ja pun ada 3 hurufnya, tapi sebutannya lain. Ini ja atau jim namanya. Ja. Yang kedua, yang ja yang selanjutnya itu za, ujung lidah, za, ada tekan. Yang ketiga, za yang ketiga itu za, lebih tebal lagi. Yang ini ja, berarti hurufnya jamilah, sambungannya jamilah. Yang keempat ha, halifah, sambungan halifah. Yang kelima kho. Terus yang berikutnya kho. Kho sambungannya seperti contohnya khaira. Terus berikutnya sa atau sim, tipis, sa. Sadisa, sambungannya sadisa, bisa disambung. Terus berikutnya yaitu sya. Sya agak bulatkan mulutnya, sya. Sya seperti syarik, jalan, syarik, sambungannya syarik. Terus yang berikutnya sod atau so. So sambungannya contoh seperti nasoro, 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 sambungan. Terus berikutnya yaitu do, do'ifah, do'ifah, sambungan do'ifah. Selanjutnya to, toib. Contohnya toib, sambungan toib. Terus berikutnya yaitu ain. Ain sambungannya ma'ana, ma sambungan a, na, ma'ana, artinya makna. Terus yang berikutnya gho, ghairu wadhi, ghairu wadhi, sambungan ghairu wadhi. Selanjutnya fa. Fa yaitu sambungannya fakir, fakir, fa sambung kaf, berarti fakir. Yang berikutnya ko, kolam. Yang berikutnya ko, kof atau kof, kolam, kolam pulpen. Selanjutnya setelah ko ya kaf atau ka. Kaf ini kitab, buku, kitab, buku, kitab. Sambungannya kitab. Terus yang selanjutnya lam, limadha, limadha, sambungannya. Terus yang berikutnya ma, sambungannya contohnya min aina anta, min aina anta, sambungannya. Terus berikutnya na, nahnu, nahnu, na sambung ha, sambung na, nahnu. Selanjutnya ha,
ha, hiya, hiya itu perempuan. Terus ya, ya, ya itu hiya, ya itu perempuan. Kalau ha, huwa itu laki-laki. Nah, jadi itulah huruf-huruf hijaiyah yang bisa disambung. Pada hari ini kita mempelajari atau materi kita yaitu huruf-huruf hijaiyah yang bisa bersambung, yang bisa ditulis sambungannya. Yang tadi Ustadz sebutkan, mudah-mudahan anak-anak murid Ustadz bisa menghafalnya sehingga bisa tulis atau bisa belajar menulis di papan. Insya Allah minggu depan kita akan lanjut ke materi berikut, yaitu cara menulisnya langsung, seperti nanti panggil satu persatu akan menulis di papan. Ini kita sudahkan dulu pertemuan kita ini. Ustaz akan memberi tugas bahwasanya huruf-huruf yang Ustaz sebutkan tadi kan udah dicatat semua kan, huruf-huruf yang Ustaz sebutkan tadi dan sudah ditulis semua. Dihafalkan dulu huruf-huruf itu sebanyak berapa, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, sebanyak 22 huruf itu kepada anak-anak murid. Ustaz minta agar huruf itu dihafal sehingga pertemuan kita selanjutnya minggu depan nanti Ustaz akan memanggil satu persatu untuk tulis ke depan secara sambungannya. Dan juga menghafal huruf-huruf itu sekalian mencari contohnya yang lain. Jangan contoh yang tadi yang Ustaz sampaikan itu, harus cari contoh yang lain. Mungkin ada pertanyaan dari anak-anak Ustaz sekalian, bisa ditanyakan, atau yang kurang jelas. Baik, kalau sudah jelas semua, mari kita sudahi pertemuan atau belajar kita pada hari ini. Semoga yang Ustaz sampaikan bermanfaat bagi anak-anak murid sekalian, sehingga menambah motivasi, wawasan. Jangan Ustaz mohon sekali lagi, rajinlah belajar, hafallah huruf-huruf yang Ustaz sampaikan tadi, dan minggu depan kita akan lanjut ke cara tulis ke depan, cara tulis ke papan, cara menyambung tulisan huruf hijaiyah yang disampaikan tadi. Mari kita tutup pertemuan kita ini dengan lafaz Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.